untuk dimulai dengan pemateri pertama, yaitu Aziz Fatur Rahmat. Saya akan menjelaskan CRT. Versi paling awal CRT adalah sebuah dioda katode dingin, sebuah modifikasi dari tabung Crookes lihat sinar X dengan layar dilapisi fosfor, kadangkala dinamakan tabung Brown. Versi pertama yang menggunakan katoda panas dikembangkan oleh J.B. Johnson yang merupakan asal istilah noise Johnson dan H.W. Hart dari Western Electric dan menjadi produk komersial pada tahun 1922. Lanjut, ini adalah sejarah dari CRT. Tabung sinar katode bahasa Inggris katode ray tube atau CRT ditemukan oleh Carl Ferdinand Brown, merupakan sebuah tabung penampilan yang banyak digunakan dalam layar oscilloscope. CRT dikembangkan dari hasil kerja Philo Rasworth yang dipakai dalam seluruh pesawat televisi sampai akhir abad 20 dan merupakan dasar perkembangan dari layar plasma, LCD, dan bentuk teknologi TV lainnya. Cara kerja dalam tabung sinar katode di elektron secara terarah diarahkan menjadi pancaran elektron, dan pancaran elektron ini difokuskan dengan alat defleksi Young oleh mainan magnet untuk diarahkan ke arah posisi horizontal dan vertikal untuk men-scan permukaan di ujung pandang anode yang sebaris dengan bahan berfosfor, biasanya berdasarkan atas logam transisi atau radikal. Ketika elektron menyentuh material pada layar ini, maka elektron akan menyebabkan timbulnya cahaya. Kelebihan dari CRT adalah warna akurat yang bisa memberikan warna yang lebih kaya dalam spektrum penuh dibandingkan monitor LCD. Oleh karena itu, para desain grafis lebih memilih CRT karena langsung bisa membandingkan warna di monitor dengan yang akan dicetak. Warna setiap pixel terdiri dari merah, hijau, dan biru yang berpendar dengan intensitas berbeda untuk menghasilkan gambar berwarna. Ini adalah gambar dari CRT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LCD. LCD dikenal sebagai monitor plat atau layar data dengan resolusi rendah yang memiliki kemampuan menampilkan warna sampai jutaan. Mempunyai struktur molekul polar dan diapit oleh dua elektron yang transparan. Liquid Crystal Display (LCD) memiliki prinsip kerja yang sama dengan jam digital, yaitu sebuah lapisan tipis liquid kristal. LCD memiliki bentuk yang ramping, datar, ringan, dan tipis, sehingga tidak memerlukan tempat yang luas untuk meletakkannya dibandingkan monitor CRT. Ukuran diagonal LCD sama dengan wilayah tampilan, sehingga tidak ada area yang hilang. Ini adalah contoh dari LCD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flat display screen. Interface dengan ukuran screen 67 inci. Teknologi ini memiliki touchscreen input dan memiliki tampilan yang baik pada sudut tertentu, tetapi masih kabur kalau dilihat dari sudut yang ekstrim. Yang ketiga, project. Layar dari video display memiliki ukuran yang terbatas, tidak dapat dilihat dengan jelas dari jarak jauh untuk keperluan tertentu seperti untuk rapat, sidang, seminar, dan sebagainya. Dan pemateri kedua yaitu Aditya Prasetyo. Oke, yang kedua ada keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak
ditemukan pada tahun 1932, di mana susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri. Selain itu, tata letak diforak dirancang agar 70% dari ketukan Dan pemateri kedua yaitu Aditya Prasetyo. keyboard yang paling sering ditekan, terpisah letaknya sejauh mungkin sehingga bisa meminimalkan kemacetan pada saat mengetik atau pada mesin ketik mekanik. Meskipun tata letak QWERTY sangat luas pemakaiannya, tetapi memiliki beberapa kelemahan dan ketidakefisienan QWERTY Pro yang cukup populer. Oke, yang kedua ada keyboard diforak. Keyboard diforak ditemukan pada tahun 1932, di mana susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri. Selain itu, tata letak diforak dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row sehingga bisa mengurangi kelelahan karena pengetikan lebih. Jadi pengetikan lebih ergonik. Sejumlah percobaan menunjukkan bahwa tata letak diforak lebih efisien 10-15% dibanding dengan tata letak keyboard QWERTY. Ini contoh gambarnya. Yang ketiga ada keyboard alfabet. Tombol-tombol keyboard alfabet yang ada pada keyboard ini disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun diforak, tetapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Keyboard alfabetik ini juga tidak dapat menyaingi popularitas tata letak QWERTY, tetapi biasanya banyak ditemukan pada mainan anak-anak sehingga anak-anak belajar mengatur huruf alfabet. Bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu, tetapi dari hasil pengujian penggunaan tata letak seperti ini justru dapat ini contoh alfabet. Di sekitar tahun 1944 di negara Jerman. Alat ini dikembangkan untuk mengarahkan terbang layang pengeboman Hensel H-293 terhadap target kapal. Di sini joystick digunakan oleh suatu operator untuk mengemudi proyektil ke arah targetnya. Joystick ini mempunyai tombol on/off dan sensor digital. Oke, tadi kita sudah membahas nama-nama keyboard dan macam-macam keyboard. Sekarang kita beralih ke joystick. Joystick mulai dikenal pada tahun abad 20-an. Pada waktu itu, di mana joystick diartikan tongkat pengendali pesawat terbang. Kemudian joystick berkembang menjadi alat elektrik 2 aksis. Joystick ditemukan Kraft pada tahun 1964. Kraft kemudian menyalurkan ide joysticknya kepada industri komputer dan para pemakai lain. Pada tahun 1967 Kraft Bayer pencipta video televisi dan Magnavox. Oke, kita beralih ke mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device yang saya ini contohnya.
Oke, masih di joystick. Cara kerja joystick yaitu dengan isyarat yang dipancarkan dari joystick tersebut pada proyektil via radio. Pada tahun 1960, pengguna joystick menjadi tersebar luas dan berkembang ke industri pesawat udara modeling sistem radio controller seperti Buick, alat yang diproduksi oleh kali ini. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu terdapat sebagian perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasis GUI (Graphic User Interface). Sinyal-sinyal listrik. Sebagian input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Ini contoh. Ini adalah mouse alphabetic yang baru. Generasi baru. Oke, kita beralih ke trackball. Trackball dapat dilukis sebagai gabungan fungsi dari joystick dan mouse. Jadi trackball terdiri atas dasar yang tetap yang menyangga sebuah bola seperti roll-on. User hanya digerakkan bola untuk memindahkan kursor, arah dan kecepatan kursor pada layar yang ditentukan oleh arah dan gerakan rotasi bola yang ada di atas badan trackball. Jadi ini contoh trackball dalam mouse. Oke, masih di trackball. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dari trackball. Satu, mudah dipelajari. Dua, membutuhkan sedikit ruangan seperti joystick. Dan tiga, salah satu piranti penuding yang terrevisin atau dalam hal ketepatan dan kecepatan. Dan pemateri ketiga yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nurin Dayani. Halo, saya Nurin Dayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang light pen. Light pen merupakan pena yang membangkitkan informasi ketika ditudingkan pada layar. Ketika light pen ditudingkan pada layar, sebuah lensa memfokuskan setiap cahaya yang dipancarkan dari layar menuju sebuah detektor cahaya atau fotosel. Light pen sangat akurat karena dapat menandai piksel secara individual, sehingga dapat digunakan untuk memilih dengan cara yang lebih baik dan juga dapat digunakan untuk menggambar. Inilah salah satu contoh gambar dari light pen. Next, ada kekurangan dari light pen adalah satu, pena dapat mengganggu layar. Kedua, gampang rusak atau patah. Yang ketiga, melelahkan tangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang touchscreen. Touchscreen merupakan alat input yang mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi mouse dan keyboard. Touchscreen sensitif terhadap sentuhan, bisa mendeteksi adanya jari-jari atau pena untuk menulis di layar. Cara kerjanya adalah dengan menginterupsi matriks berkas cahaya atau dengan mendeteksi adanya perubahan kapasitansi bahkan pantulan ultrasonik. Dan di sini touchscreen juga mempunyai keuntungan. Pertama, ada cepat dan tidak membutuhkan pointer khusus. Yang kedua, baik untuk pemilihan menu. Yang ketiga, membutuhkan sedikit atau tanpa tambahan ruang kerja. Yang keempat, cocok untuk ditempatkan dalam lingkungan yang tidak ramah, mesin pabrik, kabin pesawat, dan sebagainya.
ada juga kerugian dari touchscreen. Pertama, jari-jari dapat mengotori layar. Yang kedua, dapat menyebabkan kelelahan tangan. Yang ketiga, jari tangan bukan alat penuding yang presisi, terutama untuk menuding bagian-bagian daerah yang kecil. Dan ini adalah salah satu contoh gambar dari touchscreen. Pengenalan suara merupakan teknologi yang didesain secara otomatis untuk mengerjakan sesuatu dengan perintah suara. Sistem pengenalan suara biasanya banyak digunakan untuk keperluan keamanan. Terdapat dua kategori utama dari piranti masukan berbentuk suara, yaitu pertama, ada piranti-piranti pengenalan kata atau word recognition yang mampu merespon ucapan-ucapan secara individu atau perintah-perintah yang menggunakan teknik yang dikenal sebagai speaker verification. Pertama kali, sistem akan membangkitkan suatu template atau mengenali suara user. Yang kedua, ada piranti pengenalan kalimat atau speech recognition yang mampu mengenali hubungan antar kata terucap di dalam kalimat atau frase. Teknik-teknik statistik dipakai dalam hal pola terekam suara yang akan dicocokkan dengan kata-kata terucap. Pengenalan suara. Permasalahan pada pengenalan suara yaitu satu, sistem kosakata terbatas. Kedua, hanya untuk penggunaan tunggal. Yang ketiga, ketidaktepatan pada cara pengucapan atau logat. Ini adalah salah satu contoh gambar dari pengenalan suara. Fingerprint, sidik jari yang banyak digunakan untuk sarana keamanan karena sidik jari mempunyai ciri yang unik. Setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, sidik jari seseorang dimasukkan dan tersimpan ke dalam database komputer menggunakan alat seperti scanner, sinar optik, atau yang lainnya. Apabila user akan menggunakan sistem komputer, maka dia diminta memasukkan data sidik jari melalui alat yang terhubung ke komputer. Dan ini adalah salah satu contoh dari fingerprint. Speaker digunakan untuk menampilkan suara seperti musik, alarm, suara manusia, dan sebagainya yang dapat diatur melalui program. Output suara banyak dijumpai pada program permainan dan aplikasi multimedia. Dan ini adalah contoh dari speaker. Dan yang terakhir, pemateri akan dijelaskan oleh Uun Nur Halimah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang scanner. Scanner berfungsi untuk membaca sebuah dokumen yang bertulis pada sebuah kertas, seperti teks, image, dan sebagainya. Jenis scanner yaitu ada flatbed, scanner besar. Scanner jenis ini banyak digunakan karena harganya relatif murah dan cara penggunaannya yang praktis. Kemudian yang kedua, handheld, yaitu scanner genggam. Scanner jenis ini banyak digunakan oleh para siswa dan para ahli karena scanner ini mudah meletakkannya dan di atas teks yang akan diambil. Kebanyakan scanner ini berhubungan dengan PDA. Kemudian ini saya akan memberikan contoh gambarnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang printer. Printer berfungsi untuk mencetak tulisan, gambar, tampilan lainnya ke media kertas. Semakin tinggi resolusi, maka semakin tinggi cetakan yang dihasilkan semakin bagus. Sebaliknya, semakin rendah resolusi, maka hasil cetakan akan buruk. Dan jenis printer yaitu ini adalah printer dot matrix. Printer ini memiliki resolusi 80 sampai 120 dpi. Keuntungan printer ini adalah harganya lebih murah, bisa mencetak image, harga pita tinta murah, tetapi kerugiannya kualitas
karakternya atau image-nya kurang baik, akses tidak cepat. Ini adalah contoh gambarnya. Kemudian inkjet printer memiliki resolusi 600 dpi. Keuntungan printer ini kualitas pencetakan yang baik, mampu mencetak image dengan beberapa warna dengan menggunakan beberapa nozzle yang berbeda. Ini adalah contoh gambarnya. Laser printer memiliki resolusi 1200 dpi. Printer ini merupakan gabungan dari teknologi dan teknologi kerografi yang ditemukan di fotokopi dengan teknologi laser. Dengan sistem ini, output digital dari komputer diubah menjadi suatu drum yang peka terhadap sistem laser. Keuntungan printer ini dapat mencetak kualitas karakter yang sangat baik. Kemudian ini contoh gambarnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga apa yang kita sampaikan berguna untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.